Pada 28 November 2016, seorang wanita bernama Jennifer Whitehead menelpon kepolisian untuk memeriksa salah satu karyawannya yang bernama Lisa karena tidak bisa dihubungi. Padahal hari itu adalah hari terakhir Lisa bekerja di Jacobs Engineering sebelum pensiun. Polisi yang menerima laporan dari Jennifer langsung bergerak menuju kediaman Lisa yang berada di Tennessee, Amerika Serikat. Saat polisi berada di sana, mereka melihat 3 mobil yang terparkir di depan rumah Lisa, dan mereka juga melihat tanda rumah dijual pada halaman rumah tersebut. Mereka mengetuk pintu rumah Lisa berkali-kali, namun tidak ada jawaban apapun. Salah satu polisi menilik ke dalam jendela dan melihat beberapa barang belanjaan berserakan tepat di depan pintu masuk. Para polisi itu kemudian mencoba masuk melalui pintu halaman belakang, namun pintu itu terkunci. Mereka akhirnya membuka pintu garasi, menggunakan salah satu kunci yang berada di dalam mobil milik Lisa. Sebelum mereka masuk ke dalam rumah, mereka bisa merasakan hawa panas dan bau yang menyengat yang berasal dari dalam rumah tersebut. Dan saat mereka masuk ke dalam, mereka melihat kompor yang masih menyala, dengan panci yang berada di atasnya. Semakin mereka memasuki area rumah tersebut, hawa panas yang mereka rasakan semakin kuat. Mereka kemudian menuju lantai 2 untuk mencari keberadaan Lisa dan suaminya, Joel Guy Senior. Dan saat mereka sampai di lantai 2, mereka melihat sepasang tangan yang berada di ujung lorong dan terdapat bercak darah di mana-mana. Para polisi itu kemudian keluar dari rumah tersebut dan meminta bantuan. Lisa dan suaminya Joel Guy Senior telah menikah selama 31 tahun. Dan dari pernikahan itu, lahirlah seorang putra tunggal mereka yang bernama Joel Guy Jr. Pernikahannya dengan Lisa bukanlah pernikahan yang pertama kali bagi Joel Guy Senior. Dia pernah menikah dan memiliki 3 orang putri dari pernikahan sebelumnya. Joel Guy Senior bekerja sebagai desainer teknik perpipaan, sedangkan Lisa hanyalah seorang karyawan biasa di Jacobs Engineering. Gaji suami istri itu dihabiskan untuk membiayai kehidupan mereka berdua, dan putra tunggal mereka, Joel Guy Jr. yang berusia 28 tahun. Ketiga saudara tiri Joel Guy Jr. mengenal sosok pria tersebut sebagai pria yang pendiam dan tidak terlalu suka bersosialisasi dengan keluarga ataupun orang lain. Joel Guy Jr. pernah berkuliah di jurusan bedah plastik di Louisiana State University selama 9 tahun, namun akhirnya keluar pada tahun 2015. Dia juga pernah kuliah di Universitas George Washington selama 1 semester, namun akhirnya keluar dari kampus tersebut. Dan semua pendidikan yang dijalani oleh Joel Guy Jr. dibiayai oleh kedua orang tuanya. Setelah tidak lagi kuliah, Joel Guy Jr. hidup nyaman di apartemennya di Baton Rouge dengan dibiayai oleh kedua orang tuanya. Hingga pada akhirnya, Joel Guy Senior tiba-tiba dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja. Dan hal itu membuat dia dan istrinya harus berhenti membiayai Joel Guy Jr. sepenuhnya, karena Lisa juga berencana pensiun di tahun itu, sebelum mereka pindah ke rumah mendiang ibu Joel Guy Senior di daerah pegunungan. Mereka berdua ingin agar putra tunggal mereka bisa mandiri. Lisa dan suaminya berencana memberitahukan hal itu kepada putra mereka pada waktu Natal. Mereka bahkan menjual rumah yang saat itu mereka tinggali di Tennessee. Dan saat rumah itu sudah terjual, pada 23 November 2016, mereka mengadakan acara Thanksgiving bersama di rumah itu. Seluruh anggota keluarga yang hadir pada hari itu merasa ada yang aneh saat Joel Guy Jr. memberitahukan kepada kedua orang tuanya bahwa dia akan menginap malam itu. Semua anggota keluarga Lisa dan suaminya langsung pulang saat pesta itu selesai. Dan pada 26 November 2016, Joel Jr. mulai mengeksekusi kedua orang tuanya satu persatu. Pria itu menusuk ayahnya sebanyak 42 kali hingga tewas di ruang olahraga saat ibunya sedang berbelanja. Dan saat ibunya sampai di rumah, Joel Jr. kemudian melancarkan serangan kedua kepada ibunya
dengan cara menusuk wanita malang itu sebanyak 31 kali hingga 9 tulang rusuknya patah. Setelah kedua orang tuanya tewas, Joel Junior kemudian mulai memutilasi jasad kedua orang tuanya. Joel Junior memotong bagian tangan ayahnya hingga terlepas dari tubuhnya. Dia juga mematahkan leher ibunya terlebih dahulu, sebelum akhirnya memotong kepala wanita itu hingga terlepas dari tubuhnya. Joel Junior kemudian membawa kepala ibunya itu ke lantai bawah dan memasukkan kepala itu ke dalam panci, kemudian memasaknya. Joel Junior kemudian menyalakan pemanas di rumahnya dengan suhu maksimal agar potongan tubuh kedua orang tuanya yang sudah dia rendam di dalam cairan kimia cepat membusuk. Tidak hanya itu, dia juga mencoba menghilangkan bukti kejahatannya dengan menghancurkan daging kedua orang tuanya dan membuangnya di toilet. Dan pada 29 November 2016, polisi menangkap Joel Guy Jr. di parkiran apartemennya. Saat polisi menangkap Joel Jr., mereka menemukan alat pecincang daging di dalam bagasi mobilnya. Alat itu adalah alat yang dia gunakan untuk menghancurkan daging kedua orang tuanya. Saat dilakukan penyelidikan, polisi menemukan beberapa daftar panjang yang berisikan rencana pembunuhan yang ditulis oleh Joel Jr. untuk membunuh kedua orang tuanya. Joel Jr. juga menuliskan harta kekayaan dan asuransi kedua orang tuanya jika mereka sudah meninggal. Total kekayaan asuransi yang diincar oleh Joel Jr. pada tahun 2016 adalah senilai $500.000 atau sekitar 6,7 miliar rupiah. Dan itu belum termasuk harta kekayaan lain yang dimiliki oleh kedua orang tuanya, seperti mobil dan rumah. Saat persidangan berlangsung, detail mengerikan pembunuhan yang dilakukan oleh Joel Jr. dibahas satu persatu. Polisi percaya jika penyebab pembunuhan yang dilakukan oleh Joel Jr. adalah karena kedua orang tuanya memberitahukan keputusan mereka untuk tidak lagi membiayai kehidupan Joel Jr. Karena kehidupan nyaman yang dirasakan oleh Joel Jr. selama bertahun-tahun, tiba-tiba dihentikan dengan paksa oleh kedua orang tuanya, membuat pria itu gelap mata. Akibat kebiadaban yang dilakukan olehnya, Joel Jr. dihukum penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas. So, table in the eat-in kitchen. Random items in the kitchen floor. And then this is the kitchen proper. Heating unit for the house, for the downstairs of the house, is set to 90 degrees, and it was very, very warm in there. And that's the front door and some miscellaneous groceries that are sitting in the floor. Things that we believe to be blood as reddish-brown staining in forensics before they're tested and confirmed by a lab to be blood. So if you hear us refer to RBS or reddish-brown staining, that's what that is. So there's more RBS down the side of the wall, and here at this gate, and on the banister as well.
So this is just the landing at the top of the stairs, just kind of a small, almost foyer type area. There's more of that reddish brown staining on the wall. And this is the master bedroom of the residence. Presumably the highest fan setting on it, like a fan. And this is going into the master bathroom. So what you're seeing here is plastic sheeting that's on the ground. The central heat and air units is the one here in the master bedroom. See this? Now we're walking back into the upstairs foyer. And now we're going into the guest bedroom. So we're coming back out into the hallway at this point. And there's a bathroom on the right, a laundry room on the left, and straight ahead is kind of a bonus exercise room kind of thing. It's over the garage of the residence. So this is the hall bathroom. And a lot of reddish brown staining. And this is back to the room above the garage. A large amount of reddish brown staining. And right back here, so more reddish brown staining.
Bye.